Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Yusuf Kafid Wicaksono dari Prodi Teknik Pertambangan Universitas Jember dengan NIM 2019 10901005 akan menjelaskan tentang motor sinkron. Untuk definisinya sendiri, motor sinkron merupakan motor arus bolak-balik di mana pada keadaan tunak rotasi poros disinkronkan dengan frekuensi arus supply. Periode rotasi persis sama dengan jumlah integral siklus arus bolak-balik. Motor sinkron mengandung elektromagnet arus bolak-balik multifasa pada stator motor yang menciptakan medan magnet yang berputar dalam waktu dengan osilasi arus garis. Rotasi dengan magnet permanen atau elektromagnet berputar sejalan dengan bidang stator pada kecepatan yang sama, dan sebagai hasilnya memberikan medan magnet berputar kedua yang disinkronkan dari motor arus bolak-balik manapun. Sebuah motor sinkron disebut dua kali lipat jika dilengkapi dengan elektromagnet arus bolak-balik multifasa bebas tereksitasi baik pada rotor maupun stator. Untuk prinsip kerja dari motor sinkron. Motor sinkron serupa dengan motor induksi pada mana keduanya mempunyai belitan stator yang menghasilkan medan putar. Tidak seperti motor induksi, motor sinkron dieksitasi oleh sebuah sumber tegangan DC di luar mesin dan karenanya membutuhkan slip ring dan sikat atau brush. Untuk memberikan arus kepada rotor. Pada motor sinkron, rotor terkunci dengan medan putar dan berputar dengan kecepatan sinkron. Jika motor sinkron dibebani ke titik di mana rotor ditarik keluar dari keserempakannya dengan medan putar, maka tidak ada torsi yang dihasilkan dan motor akan berhenti. Motor sinkron bukanlah self-starting motor karena torsi hanya akan muncul ketika motor bekerja pada kecepatan sinkron. Karenanya, motor memerlukan peralatan untuk membawanya kepada kecepatan sinkron. Motor sinkron menggunakan rotor belitan. Jenis ini mempunyai kumparan yang ditempatkan pada slot rotor. Slip ring dan sikat digunakan untuk mensuplai arus kepada rotor. Untuk selanjutnya yaitu adalah komponen motor sinkron. Dapat dilihat pada gambar berikut. Komponen-komponennya meliputi garis flux magnetik, bagian konduktor, besi rotor, stator konduktor, slip ring, besi stator, dan end connection. Untuk penerapannya dalam pertambangan, penerapan motor sinkron dalam dunia pertambangan digunakan dalam kelistrikan, yaitu dalam pembangkit listrik. Harga dan barang, untuk nama barangnya yaitu adalah motor sinkron listrik magnetik permanen 60 kTyz 220 volt 20 rpm 50 sampai 60 Hz. Di sini tempat pembeliannya adalah di toko online yaitu di blibli.com dengan harga Rp395.700 dengan model 60 kTyz. Spesifikasi dari mesin ini adalah gaya poros yang berada di tengah, daya 14 watt, tegangan AC 220 volt, frekuensi 50-60 Hz, nilai kecepatan 20 R per menit, diameter poros 7 mm, ukuran bagian motor 60 x 60 mm, tinggi total dari motor ini adalah 60 mm. Selanjutnya yaitu adalah soal. Motor sinkron terhubung bintang 3,3 kV 50 Hz memiliki impedansi sinkron sebesar 0,8 ditambah J55 ohm. Ini disinkronkan saluran utama 3,3 kV sehingga mengkonsumsi 750 kW pada GKL eksitasi sebesar 4,27 kV.
Pertanyaannya, tentukan arus jangkar, faktor daya, dan sudut daya, serta daya mekanik yang dihasilkan. Jika kehilangan daya pada beban adalah 30 kW, tentukan juga efisiensinya. Untuk solusinya yaitu yang pertama adalah mengkonversi ke per fase. Di sini VT sama dengan 3,3 per akar 3 sehingga diperoleh 1950 volt dan EF sama dengan 4,27 per akar 3 sehingga diperoleh 2465 volt. Masukkan daya ke motor. PI input sama dengan 750 per 3 sehingga diperoleh 250 kW. ZS sama dengan 0,8 ditambah 5,5 sama dengan 5,56 dengan sudut 81,7 derajat ohm. ZS sama dengan 5,56 ohm dengan sudut 81,7 derajat dan alfa sama dengan 90 derajat dikurangi 81,7 sehingga diperoleh 8,3 derajat. Sesuai dengan persamaan 8.73a, P-in sama dengan VT dikuadratkan per ZS dikuadratkan dikali dengan R ditambah VT kali EF per ZS dikali dengan sin sehingga diperoleh 250 dikali dengan 10 pangkat 3 sama dengan 1905 pangkat 2 per 5,56 pangkat 2 dikali 0,8 ditambah 1905 dikali 2465 per 5,56 dan sin beta dikurangi 8,3 derajat. Sehingga diperoleh 250 dikali 10 pangkat 3 dikali 5,06 per 1905 sama dengan 1905 per 5,56 dikali 0,89 ditambah 2465 sin sudut daya dikurangi 8,3 derajat sehingga sudut dayanya diperoleh 18,95 derajat. Atau IAZS sama dengan 1905 dikurangi 2465 dengan sudut min 18,95 derajat sama dengan minus 42,64 ditambah 5.800,5 sehingga diperoleh 907 dengan sudut 118. IA sama dengan 907 dengan sudut 118 per 5,56 sudut 81,7 sama dengan 1631 dengan sudut 36,3 derajat ampere. IA sehingga diperoleh IA sama dengan 163,1 ampere dengan power faktor sama dengan cos 36,3 derajat sama dengan 0,806 dan EF sama dengan 200 dengan EF sama dengan 2465 dengan sudut minus 18,95 atau 4270 dengan sudut min 18,95 derajat volt segaris. IA ini memimpin EF dengan 18,95 ditambah 36,3 sama dengan
55,25. Diagram fasor digambarkan di bawah ini. Sehingga teknik mekanik dikembangkan PM def sama dengan 3EF IA cos sudut daya ditambah beta PM def sama dengan akar 3 dikali 4270 dikali 163,1 cos 55,25 dikali 10 pangkat min 3 sama dengan 687,5 kilowatt. P start sama dengan 3 PST sama dengan 30 kV sehingga PM net sama dengan 687,5 dikurangi 30 sehingga diperoleh 657,5 kilowatt. Untuk efisiensinya diperoleh sama dengan 657,5 per 750 dikali 100 sehingga efisiensinya diperoleh 87,7%. Untuk alternatif mode pasor, untuk mengetahui nilai arus dan power factor, sehingga apabila diubah menjadi IA sama dengan VT per ZS dikurangi EF per ZS sama dengan IT min IE. Sehingga IA sama dengan 1950 per 5,56 dengan sudut minus 81,7 dikurangi 2465 per 5,56 sehingga IA diperoleh 342,6 dengan sudut minus 81,7 derajat dan minus 443. Sebagai input daya diketahui Pin sama dengan akar 3 dikali 3,3 IA cos derajat sama dengan 750 watt atau IA cos beta sama dengan 131 ampere. Komponen daya nyata sefase dengan V. Diagram fasor digambar pada diagram sebelumnya dengan langkah-langkah berikut. OA sama dengan IA cos beta sama dengan 131 ampere sepasang VT. Fase, gambar lokus fasor IA tegak lurus dengan VT. OB sama dengan IT sama dengan 342,6 ampere, tertinggal V sebesar sudut sama dengan 81,7 derajat. Dari B, gambar busur berjari-jari IA sama dengan 443 ampere untuk menemukan titik C pada lokus saat ini. Kita sekarang dapat mengukur skala IA sama dengan 162A dengan sudut sama dengan 336 derajat dengan cos 36 sama dengan 0,809 seperti yang ditemukan dengan mode kuantitatif. Sekian yang dapat saya sampaikan. Bila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.